Shalom. Kurang semangat. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Terpuji nama Tuhan. Tentu pada pagi hari ini kita datang dari rumah menuju ibadah atau tempat ibadah kita hari ini. Kiranya kita semuanya sukacita dan bersukaria. Sebelum kita memulai ibadah, saya akan membacakan warta untuk kita pada minggu ini. Warta jemaat hari ini 6 September 2020. Yang pertama, warta Warta jemaat hari ini 6 September tahun 2020. Yang pertama, dimohon kepada seluruh warga jemaat yang hadir pada hari ini untuk menaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Gunakanlah masker dengan tepat selama beribadah. Jika tidak ada hal yang sangat mendesak, diharapkan kesediaan warga jemaat untuk beranjak pulang. Yang kedua, diharapkan pengertian dan kesetiaan warga jemaat untuk memahami sejumlah pembatasan kehadiran warga jemaat. Hal ini semata-mata dilakukan demi kebaikan bersama. Mereka yang belum diperbolehkan bergabung dalam ibadah di gereja adalah A. Mereka yang kondisi kesehatannya sedang terganggu atau yang mengidap penyakit kronis. B. Anak-anak yang berusia antara 0 sampai 12 tahun. C. Orang dewasa yang telah berusia 56 tahun ke atas. D. Ibu yang sedang mengandung. 3. Gereja kita akan memulai renovasi gedung gereja dan ditandai dengan peletakan batu pertama yang direncanakan dilaksanakan pada Minggu 13 September tahun 2020 tepat pada perayaan HUT ke-28 Jemaat Hermon. Mohon dukungan sepenuhnya dari warga jemaat. Yang keempat, terkait dengan peletakan batu pertama dan HUT jemaat khusus pada Minggu 13 September tahun 2020 tersebut, ibadah hanya akan dihadiri oleh sejumlah orang tertentu. Di antaranya sejumlah undangan dan para tokoh sepuh jemaat. Dengan kebijakan ini, khusus pada Minggu 13 September tahun 2020, tidak dibuka pendaftaran kehadiran ibadah seperti biasa karena keterbatasan tempat. Majelis jemaat meminta maaf untuk kebijakan ini dan memohon seluruh warga jemaat maklum. Seluruh acara akan ditayangkan secara langsung via FB. Warga jemaat dipersilahkan mengikutinya dari rumah masing-masing. Yang kelima, bagian A, pekerjaan pembangunan akan dimulai secara bertahap. Pertama, mulai dari penggalian fondasi sampai berdirinya tiang
upah atau gaji tukang sebesar 130 juta atau borongan tenaga. Sementara material dari gereja. B. 2 minggu sebelum peletakan batu pertama, tukang memulai pekerjaan penggalian dan pembersihan seperti yang bisa kita saksikan di lapangan pekerjaan. Tapak pondasi sebanyak 6 lubang, dibuat sangat lebar dengan berbagai macam ukuran, rata-rata 2,5 meter kali 16 meter. Akan dimasukkan ke dalam tanah dan dicor sebagai dasar pondasi dan tiang. C. Untuk mendukung kegiatan pembangunan gereja, maka pada tanggal 13 bulan 9 akan diadakan persembahan khusus berupa pengadaan material bahan bangunan. Panitia akan menyiapkan formulir dan teknik penyampaian persembahan yang akan disebar ke grup WA sektor. Diharapkan partisipasi seluruh warga jemaat. D. Selama proses pembangunan, panitia mempunyai program doa bersama sekali seminggu setiap hari Sabtu jam 9 pagi yang akan dipimpin oleh pendeta. Diharapkan kehadiran dan partisipasi warga jemaat. Yang keenam, pemberkatan nikah. Diberitahukan bahwa jika Tuhan berkehendak akan dilangsungkan pemberkatan nikah antara saudara Julianus Jeliwu dan saudari Mileti Gule pada Sabtu 19 September tahun 2020 di Gereja Amin Jemaat Hermon. Yang terakhir, warga jemaat yang telah mengumpulkan persembahan syukur dalam ibadah di rumah sepanjang beberapa minggu yang lalu dipersilahkan untuk menyampaikannya kepada bendahara jemaat. Demikian warta jemaat bagi kita pada minggu pagi ini. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memulai ibadah kita pada minggu ini 6 September tahun 2020. Adapun tema minggu, Tuhan pencipta langit dan bumi. Bersama seluruh saudara di dalam Kristus, kita beribadah memuliakan Allah hari ini. Marilah kita berdiri. Kita bernyanyi dari PKJ 242 bait yang pertama dan yang kedua, Seindah Siang Disinari Terang.
Amin. Terpujilah Allah Tritunggal yang kudus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Doa pengakuan dosa. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa kita dan memohon pengampunannya. Mari kita naikkan doa pengakuan dosa. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Bapa. Kami sadar bahwa kami sudah berdosa terhadap-Mu. Kehendak-Mu kami langgar. Kami memikirkan yang tak pantas. Ucapan kami menyakiti dan menyingkirkan orang lain. Ajaran kasih-Mu tidak kami wujudkan. Kami malas mencerna firman-Mu. Sebaliknya kami gemar memuaskan kepentingan sendiri tanpa peduli terhadap orang lain. Kami menyepelekan tanggung jawab pada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Kami membiarkan kemarahan, kebencian, atau keputusasaan menguasai diri. Kami lupa berserah dan bergantung kepadamu. Kami memohon kepadamu Tuhan. Ampunilah kami ya Yesus Tuhan kami. Kami menyesal akan jalan sesat yang kami lalui. Tolong kami untuk meninggalkan cara hidup yang lama. Sinarilah batin dan pikiran kami untuk melihat kebenaran-Mu, lalu belajar mengenakan manusia baru yang Yesus Kristus. Dengarlah seruan penyesalan kami. Amin. Berita anugerah. Allah itu adalah kasih. Pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib adalah bukti kasih-Nya yang besar. Walau kita tidak layak menerima anugerah-Nya, Ia memberi kita pengampunan dosa dan memberi kita hidup yang baru. Maka nyatakanlah syukur-Mu dengan menjadi anak-anak Allah yang setia. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Tuntunan hidup baru. Marilah kita berdiri. Dengarlah firman Tuhan yang menuntun kita dalam hidup yang baru, yakni berdasarkan surat 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-4 sampai 7. Begini firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran.
yang menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Demikian tuntunan hidup baru saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa mempersiapkan diri dan kaki kita masing-masing. Ya Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada saat ini kami berkumpul bersama, kami telah memuji, memuliakan nama-Mu. Kini saatnya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berharap Bapa, Engkau yang menolong kami, membukakan hati dan pikiran kami sehingga kami bisa memahami dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi dengan kuasa yang daripada-Mu ya Bapa, sehingga apapun yang disampaikan berasal daripada-Mu dan menuntun kami lebih dekat kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini yang kita baca dari Kejadian pasal yang kedua ayat 4 sampai 45. Kejadian pasal 2 ayat 4 sampai 25. Saya akan membacanya untuk kita semua. Mari kita mendengarkan. Karena ayat ini panjang, saya akan membaca dengan cepat saja. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya,
karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada sebab apapun yang di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Havilah tempat emas ada, dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, bedolah, dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia: semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya semua kepada manusia untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri dia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkata manusia ini, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah tiap orang yang mau mendengar firman Allah, merenungkan dalam hatinya, serta melaksanakannya secara hidup dalam keseharian. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Jemaat yang di rumah Shalom. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, nas yang barusan kita baca merupakan kisah tentang bagaimana Tuhan menjadikan langit dan bumi. Tuhan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau kita lihat juga manusia ada yang menciptakan segala sesuatu, namun dia menciptakan dari yang sudah ada menjadi ada. Itulah bedanya penciptaan Tuhan dan kalau manusia menjadikan sesuatu. Tuhan menciptakan dunia beserta isinya selama 6 hari.
dan pada hari yang ketujuh Ia memutuskan semua ciptaannya dan beristirahat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam nas yang barusan kita baca ada beberapa hal yang bisa kita pelajari bersama. Yakni yang pertama, Tuhan itu mencipta dengan sempurna. Tuhan mencipta dengan sempurna. Di mana kita bisa melihat bahwa Allah menciptakan dengan sempurna. Yang pertama pada pasal sebelumnya, pasal 1 ayatnya yang ke-31, di situ kita bisa melihat bahwa Allah sendiri mengatakan Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Tuhan menciptakan dunia ini sangat baik dan tidak ada yang gagal. Tidak ada yang salah dalam penciptaan. Semua diciptakan dengan sempurna, mulai dari hari pertama hingga hari ke-6. Dan juga kalau kita melihat dari urutan penciptaan, di hari yang pertama Tuhan menciptakan langit dan bumi, kemudian menciptakan cakrawala, menciptakan benda-benda penerang, matahari, siang dan malam, pohon-pohon, tumbuhan. Baru pada hari yang ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Kenapa manusia mesti diciptakan pada hari ke-6 bukan pada hari pertama? Tuhan menciptakan manusia pada hari ke-6 karena manusia itu ciptaan yang spesial. Sebelum manusia kita diciptakan, Tuhan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia. Tuhan membutuhkan daratan, air, benda-benda penerangan. Kalau tidak kan gelap gulita. Jadi sebelum manusia ada, Tuhan ciptakan dulu semua kebutuhannya. Jadi ini harus kita yakini dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa sebelum kita diciptakan pun, sebelum kita ada, Tuhan sebenarnya sudah menyediakan kebutuhan kita, segala sesuatu yang kita butuhkan. Meskipun kadang kita merasa kadang terlambat diberikan, padahal sebenarnya Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan selalu tepat waktu memberikan yang kita butuhkan. Yang kedua yang bisa kita pelajari adalah tujuan penciptaan manusia. Paling tidak ada 3 tujuan Tuhan menciptakan manusia. Yang pertama, Tuhan menciptakan manusia untuk mencerminkan gambar dan rupanya. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Itulah yang kita baca dari nas yang kita baca barusan. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, artinya manusia hidup seperti Allah yang hidup. Manusia memiliki pikiran, kemauan, kehendak, emosi, intelektual yang berbeda dengan ciptaan lain. Kita ini ciptaan yang paling mulia, atau istilah kerennya imago Dei, segambar dan serupa dengan Allah. Perbedaan yang paling menonjol antara manusia dengan ciptaan Tuhan yang lain adalah manusia memiliki moral sehingga dapat membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Manusia juga memiliki kemampuan untuk bergaul dengan Allah. Artinya kita ini memiliki akhlak, memiliki moral, sehingga kita bisa membedakan mana itu yang baik dan mana yang jahat, mana yang boleh, mana yang tidak. Kenapa kemudian manusia kadang dibilang tidak berakhlak, malah kadang-kadang kita melihat lebih berhati seekor binatang dibanding dengan manusia? Kenapa lebih berakhlak binatang dibanding dengan manusia? Kadang-kadang kalau kita lihat ada binatang yang bisa menolong manusia, seperti hewan peliharaan. Maaf, anjing bisa menolong manusia, tapi ada juga manusia yang tidak bisa. Padahal manusia diciptakan segala dan serupa dengan Allah. Itu terjadi karena kesalahan manusia itu sendiri. Pada pasal 3 kejadian ini, di situ dikatakan bagaimana manusia melawan perintah Tuhan. Tadi di Taman Eden ada pohon yang Tuhan katakan tidak boleh engkau makan. Tapi pada pasal yang ketiga, Tuhan melanggar perintah itu. Disitulah awal kejatuhan manusia. Sehingga akal manusia pun mulai saat itu mulai jatuh.
Jadi Bapak Ibu, harusnya kita ini lebih baik dari segala ciptaan yang lain. Dan oleh karena itu mari kita gunakan akhlak dan emosi serta intelektual yang kita dapatkan yang diberikan oleh Tuhan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Tujuan penciptaan manusia yang kedua adalah untuk berkuasa atas ciptaan yang lain. Di dalam nas yang baru kita baca, Tuhan membawa manusia yang diciptakan pertama untuk memberikan nama kepada ciptaan-ciptaan yang lain. Artinya sebenarnya kita layak menguasai dunia ini, bukan manusia, bukan dunia yang menguasai kita. Oleh karena kita yang menguasai dunia, harusnya kita tidak tertipu atau terbawa arus oleh sifat-sifat keduniawian. Sebagai orang percaya, harusnya kita yang bisa memberikan terang kepada orang-orang lain. Tujuan Tuhan yang ketiga adalah supaya manusia berkembang biak di dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal lain yang bisa kita pelajari adalah bahwa Tuhan menciptakan dari awal sudah indah. Pada awalnya dunia ini sangat indah. Manusia diciptakan ditempatkan di Taman Eden yang sangat indah. Kalau kita baca tadi nas itu, ada 4 sungai yang ada di Taman Eden. Ini ibarat suatu alam yang sangat indah sekali. Taman Eden pada awalnya sangat baik, sangat indah. Tetapi pada akhirnya manusia diusir dari Taman Eden itu karena kesalahannya sendiri. Semua kebutuhan manusia disiapkan oleh Tuhan. Pasangan manusia juga diciptakan. Yang pertama diciptakan hanya satu orang, awalnya dari debu dan tanah. Kemudian perempuan diciptakan diambil dari tulang rusuk manusia itu. Artinya dari awal sebenarnya Tuhan sudah menyediakan pasangan kita masing-masing. Jadi para kaum muda yang masih jomblo, yang masih belum punya pasangan, jangan khawatir. Tuhan sudah menyiapkannya. Tinggal menunggu waktu yang tepat yang Tuhan sudah tentukan bagi kita, maka masing-masing kita nanti akan menyediakan atau menemukan pasangan kita masing-masing. Tetapi satu hal yang diminta oleh Tuhan adalah taat. Tuhan berkata di dalam nas bahwa bila manusia taat, maka ia akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan. Tapi sebaliknya, bila manusia itu tidak taat, ia akan mati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mencipta dengan baik. Oleh karena itu, suatu ciptaan yang segambar dan serupa dengan Tuhan, dan untuk manusia cipta lain, hendaknya kita hidup dengan taat kepada Tuhan, mematuhi perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, dan hendaknya kita isi dunia ini, hidup ini dengan penuh ketaatan kepada Sang Pencipta. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Sebagaimana telah diserukan Kristus di segala tempat dan zaman, marilah kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hayat langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria. Zaman kita dibawa penderitaan, Pontius Pilatus, disalibkan, mati dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit dari para mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang berserta, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan kembali. Kini saatnya kita menyatakan syukur atas perbuatan Tuhan melalui pengumpulan persembahan.
Baiklah kita camkan apa yang dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 12, pasal 8 ayat 12 dan 13. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberian akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi sudah ada keseimbangan. Pada hari ini kita mengumpulkan 3 jenis persembahan syukur di dalam 3 amplop. Warna putih untuk pelayanan jemaat, warna coklat untuk pembangunan gereja, dan hari ini warna hijau dikhususkan untuk beberapa hal. Yang pertama untuk persembahan hari doa Alkitab. Yang kedua nanti untuk pelayanan sinode dan pelayanan kasih. Untuk warga jemaat yang berada di rumah, kami mohon dapat menyesuaikan diri dengan pembagian 3 persembahan syukur ini. Pengumpulan kolektor kita lakukan dengan tenang sambil mendengarkan lagu dari Kidung Jemaat 60 bait pertama sampai 3 nanti 60 alam semesta. Diri di hadapan Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur bahwa pada saat ini kami telah beribadah, memuji muliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu. Kiranya ibadah kami berkenan kepadamu ya Bapa, menjadi ibadah yang harum dan berkenan kepadamu. Kami telah mendengarkan firman-Mu, kiranya firman yang telah kami dengarkan kami boleh pahami, kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kami bersyukur bahwa Engkau menciptakan dunia ini dengan sempurna dan Engkau menciptakan kami dengan sempurna menjadi ciptaan yang spesial di mata Tuhan. Dan ajar kami Bapa untuk tetap taat, setia kepadamu, melakukan apa yang Engkau perintahkan kepada kami dan menjauhkan diri dari segala hal-hal yang tidak Engkau inginkan ya Bapa. Bapa, kami telah mengumpulkan juga persembahan kami, kiranya yang kami kumpulkan ini juga Bapa boleh Engkau berkati sehingga boleh kami pergunakan untuk pelayanan di tempat ini. Umat-Mu yang telah mengumpulkan persembahan, kiranya juga Engkau berkati mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha dan dalam keluarga mereka masing-masing. Kami menyerahkan seluruh jemaat dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya bahwa pada saat ini jemaat kami, jemaat Hermon, ada dalam penyertaan Tuhan. Oleh karena itu kami mohon setiap mereka yang saat ini sedang dalam kondisi sakit, Bapa, kami mohon Engkau yang menyembuhkan mereka. Kami berdoa untuk saudara kami Amarul dan Ibu Ina Momi, kiranya juga jemaat tangan Tuhan memberi mereka kesembuhan, makanan, minuman, obat-obat yang dikonsumsi, kiranya juga itu menjadi saluran penyembuhan pada saudara kami yang sedang sakit ini.
Maka seluruh umat Tuhan yang kami belum sebutkan satu persatu yang sedang sakit, kiranya juga penyertaan penyamaran Tuhan nyata atas mereka. Warga jemaat yang sedang bergumul juga kami serahkan ke tamu. Apapun pergumulan mereka Bapa, kami percaya bahwa tidak ada yang tersembunyi bagimu, dan kami percaya bahwa Engkau akan menjawab, bukan jalan keluar terhadap setiap pergumulan mereka. Kami bersyukur bahwa kami di Jemaat Hermon telah memulai renovasi pembangunan kerja di tempat ini. Kami mohon Bapak kiranya proses renovasi ini juga boleh berjalan dengan baik. Berkati para tukang yang sedang bekerja, jauhkan mereka dari kecelakaan, dan kiranya juga mereka boleh bekerja dengan penuh sukacita, penuh dengan semangat. Berkati panitia pembangunan yang telah bergerak lelah, kiranya juga mereka tetap semangat, tetap kuat di dalam tanggung Tuhan. Dan kami membutuhkan sejumlah dana yang Bapa untuk proses renovasi ini. Kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagimu, dan kami percaya bahwa Engkau juga mencukupkan untuk jalan keluar. Pada hari Minggu depan, tanggal 13, kami berencana untuk melakukan peletakan batu pertama, sekaligus juga perayaan ulang tahun Jemaat Hermon yang ke-28. Kiranya juga acara ini boleh berjalan dengan baik, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami menyerahkan ke dalam tangan juga untuk gereja secara keseluruhan, para semua kami mohon juga kiranya Engkau yang memberkati mereka, menyatakan kasih-Mu, kiranya juga mereka boleh melayani dengan penuh sukacita, dengan penuh kekuatan kepada-Mu ya Bapa. Berkati juga bangsa negara kami, pemerintah kami dari pusat sampai daerah, kiranya juga boleh bekerja dengan baik, apapun yang mereka lakukan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Secara khusus juga untuk penanganan COVID-19 yang saat ini sedang mewabah di bangsa kami dan juga di seluruh dunia. Kami menyerahkan ke dalam tangan para tenaga medis, kiranya juga mereka boleh bekerja dengan penuh kekuatan, sehingga Bapak setiap pasien yang ditangani juga boleh merasakan kesembuhan. Dan kami mohon Bapak kiranya pandemi ini boleh cepat berlalu, baik di bangsa kami maupun juga di seluruh dunia. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu di sepanjang hari ini. Kiranya Engkau terus menyertai kami, menolong kami dalam tiap-tiap langkah perjalanan kami. Terima kasih Bapak. Doa kami yang jauh dari kesempurnaan jalan akan terjadi, tapi biarlah hapus saja yang terjadi dalam kehidupan kami. Karena hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Tuhan yang juru selamat kami yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami sesuai, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang salah kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita berdiri, kita akhiri ibadah ini dan melanjutkan ibadah sejati dalam kehidupan nyata di tengah dunia. Kita menyanyi dari MKBD 126, Tuhan memanggilmu. Tuhan
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ulama dalam kehidupan sehari-hari, marilah kita menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang hingga Tuhan datang kembali. Amin. Selesai, Tuhan Yesus berkati kita. Ya Allah. Silakan duduk kembali.